warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk pagi hari ini kita akan belajar materi kita tentang konsentrasi teknik komputer dan jaringan. Materinya itu keamanan jaringan. Yang nanti kita bahas, untuk selanjutnya kita bahas tentang kemungkinan ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Yang sudah kita ketahui bahwasanya ancaman dan serangan dalam jaringan itu ada dua, secara fisik dan secara logik. Betul ya? Masih ingat ya? Masih. Oke. Kemudian yang kita bahas hari ini atau pagi hari ini tentang serangan secara logik. Yang kita pahami salah satunya adalah SQL injection, traffic flooding, request flooding, dan device. Ini adalah serangan-serangan secara logik. Yang kita bahas atau materi pembahasan kita nantinya itu kita bagaimana belajar tentang serangan DOS di dalam DDoS. DOS itu kepanjangan denial of service, yang nantinya teknik yang kita gunakan itu menggunakan pain of death, menyerang sistem dalam resource-nya dalam suatu jaringan sehingga terjadi down, jaringan akan terjadi apa? Down. Itu. Oke. Kita butuhkan peralatan yang kita butuhkan di sini minimalnya ada 3 laptop. 3 laptop dalam jaringan ini, bisa nanti bisa ditambah menggunakan handphone. Di sini ada access point. Ini ada access point. Ini ada laptop 1, laptop 2, kemudian laptop 3. Masing-masing laptop ini kita koneksikan melalui access point. Nanti handphone siapa bisa dicoba Kemudian dari perangkat ini sudah terkoneksi, baru melakukan proses penyerangan. Bisa dipahami? Oke, anak-anakku semuanya diperhatikan. Setelah di sini kan kita koneksikan masing-masing laptop ini ke dalam kita koneksikan dengan access point WiFi. Kemudian bagaimana kita mengetahui IP berapa yang kita dapat setelah terkoneksi dengan access point? Itu yang pertama kita masuk ke dalam CMD, kemudian ketik IP config. Di sini untuk laptop yang ketiga ini mendapatkan IP address 192.168.0.102 di sini ini nanti yang lainnya yang terkoneksi itu akan mendapatkan IP address masing-masing sesuai dengan usernya masing-masing Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui alamat IP, kita melakukan proses scanning, mendeteksi semua laptop atau komputer yang tersambung di dalam satu jaringan. Itu perintahnya kita menggunakan net view. Seperti ini net spasi view. Kemudian kita enter. Di sini akan muncul ada 3 komputer, desktop 1 VT, kemudian desktop 9J dan seterusnya desktop 0H. Ini adalah masing-masing komputer yang kita koneksikan. Kalau kita menggunakan perintah NetView, itu yang tampil adalah nama komputernya.
Sedangkan kalau kita ingin mengetahui IP address-nya, maka perintahnya ARP spasi min A. Kita enter. Ini akan muncul IP address, ya. IP address 192.168.0.101 ini ya. Nah itu yang pertama 100, 100, 102. Karena ini terkoneksi dengan jaringan, jadi kita hanya membatasi dalam satu jaringan. ARP itu memang lebih luas, tapi untuk mendeteksi IP address. Ya, penyerangan ke alamat target. Tadi sudah kita pastikan targetnya adalah 192.168.0.101. Itu alamat targetnya ya. Kita ketik ping spasi 192.168.0.101 spasi min T spasi min L kemudian spasi 65.500. Ini adalah size-nya. Jadi size maksimal yang akan melakukan proses request. Ya, kita pencet enter. Di sini akan melakukan proses request atau ping of get, sehingga menjadikan jaringan itu menjadi normal. Ini adalah proses penyerangan dengan teknik DOS untuk ping of get. Oke. Setelah kita belajar bagaimana proses penyerangan ya, itu perintahnya adalah ping ke alamat tujuan, spasi alamat tujuan, kemudian spasi min T, spasi min L, kemudian spasi 65.500 itu size-nya, L menunjukkan size-nya. Sangat mudah sekali ya memahaminya, min T. Oke, kita untuk melihat efek atau dampak dari serangan bisa kita aktifkan lewat search di sini. Ya, kita ketik task manager. Nah, ini muncul di sini ya. Kita klik. Di sini ada beberapa tab. Di sini kita masukkan di performa. Performa di sini ada CPU, memori, sama WiFi. Karena kita menggunakan akses WiFi, maka kita lihat. Ini adalah proses di mana komputer saya, komputer ini itu ID-nya 192.168.0.102. Ini adalah terkoneksi pengambilan resource-nya tidak grafiknya seperti ini. Untuk melihatnya, maka kita lakukan penyerangan. Kita serang ya. Ini akan berubah nanti. Menggunakan laptop 101. Enter. Nah, di sini ada kenaikan. Kenaikan grafik atau peningkatan yang signifikan, menjadikan semua memori resource yang ada di komputer itu akan fokus ke dalam jaringan ini, sehingga dalam satu jaringan itu menjadi down. Bisa dipahami? Nah, ini bukti bahwasanya serangan itu ada. Ini proses dampaknya dan kita bisa mendeteksinya. Untuk itu, kalau misalnya ada kalimat, Pak, gimana Pak kalau jaringan saya ada serangan? Kira-kira ada solusinya? Ada. Solusinya itu ada pada ini. Solusinya. Yang pertama, melakukan instalasi IDS Intrusion Detection System yang digunakan adalah paket SNOR. Pakai teknik SNOR di sini. Kemudian kedua, melakukan instalasi firewall
Yang ketiga, melakukan pemblokiran. Itu adalah solusinya. Tapi untuk hari ini kita membahas bagaimana proses penyerangan suatu komputer dalam satu jaringan. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin untuk praktek bisa kita mulai dari apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Bisa dimulai bentuk masing-masing kelompoknya. Ya, komputer bisa di depan kalian, bisa mencobanya, kemudian mempraktekkannya. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.